Halo WhatsApp good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Dan di pembahasan episode kali ini tentunya saja akan ada kejadian dan gebrakan-gebrakan baru guys yang ditampilkan oleh para pemain. Mulai dari si Farah yang memang sudah saat ini mungkin dia sudah akan menemui titik sadarnya di mana apa yang dilakukan selama ini hanya akan menyakiti keluarganya sendiri. Termasuk ketika dia memperjuangkan si Gilang dengan penuh darah dan juga semangat yang berapi-api. Padahal Gilang akan menghancurkan keluarganya sendiri. Misi balas dendam Gilang akan semakin mulus jikalau memang Farah masih saja membela Gilang sampai titik darah penghabisannya. Gilang akan semakin berkuasa di rumahnya Zain dan juga bisa semakin mengobrak-abrik ke segala lini dan juga penjuru di rumahnya Zain. Lantas bagaimana kira-kira saat ini keputusan Farah yang memang dinilai cukup kontroversial itu ya guys bagi keluarganya, terutama Faiz yang selama ini sudah menyelidiki semua kejahatan-kejahatan si Gilang. Dan apakah Tony hanya akan berdiam diri saja dengan pernikahan Gilang dan juga Farah yang sebentar lagi akan dilaksanakan? Apakah Tony justru di sini akan membuktikan cintanya dan merebut Farah dari Gilang? Baik, sob, saya mau absen dulu nih. Kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja, silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Dan ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur ceritanya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya everybody. Scene dimulai dimana ketika ada kemelut yang sedang berkecamuk antara Farah dan juga keluarganya. Di sini Farah ternyata mulai sadar bahwa keputusan yang selama ini dia ambil adalah kesalahan yang sangat fatal sekali, di mana dia harus mengorbankan perasaan Zain untuk supaya dia bisa mendapatkan Gilang seutuhnya. Padahal Zain tidak pernah bersalah dalam hal ini. Tentang hamilnya Farah, tentang rasa cinta dan bucinnya Farah kepada Gilang, tentang kebodohan-kebodohannya yang selama ini dilakukannya bersama Gilang. Namun atas tuntutannya si Gilang, akhirnya si Farah pun tega mengorbankan kakaknya sendiri untuk dipaksa menikah dengan si Agnes. Apakah ini semua adil guys? Dan di sini ternyata Farah saat ini sudah mulai menyadari semuanya dan dia mengusir Gilang dari rumahnya. Nah, Gilang pun saat si Gilang pergi dari rumahnya si Farah untuk meninggalkan Farah, nah dia pun mendapat telepon dari Bu Rina. Bu Rina berkata bahwa alangkah bodohnya si Gilang jikalau memang Gilang sampai membatalkan pernikahannya bersama Farah, maka semuanya akan hancur berantakan dan tanpa tertata kembali guys. Rina di sini menegaskan kepada Gilang agar Gilang secepatnya kembali lagi ke rumahnya Ibu Hanum untuk melaksanakan pernikahannya dengan Farah. Ada beberapa tujuan dan juga komitmen yang sedang dijalani oleh Gilang dan juga Rina. Yang pertama adalah pernikahan Gilang dan juga Agnes yang selama ini mereka paksakan itu akan besar dampaknya untuk bisa menyiksa batinnya Dinda selama ini, karena memang Rina tahu sampai saat ini Dinda masih mencintai Zain. Yang kedua, Gilang juga akan memiliki kesempatan untuk bisa menguasai perusahaan keluarganya Zain dengan cara dia menunggangi Farah. Dan yang lainnya juga, Gilang dan Rina akan bisa menjadikan Farah sebagai media untuk mengobrak-abrik dan juga memporak-porandakan hubungan antara Zain dan juga Dinda.
Ada begitu banyak agenda kejahatan yang disusun oleh Rina dan Gilang, tapi semoga saja semuanya tidak akan pernah berhasil ya guys. Dan mari kita masuk lagi ke scene lain. Di scene lain nih ada si Zain yang sampai saat ini meskipun sekarang pernikahannya Farah dan juga Gilang sudah batal, tapi Zain masih memiliki niatan untuk melangsungkan pernikahannya dengan si Agnes. Bu Hanum di sini menanya kepada si Zain bahwa apakah kamu memang benar-benar sudah yakin dan bulat dengan keputusan kamu tersebut, Zain? Nah, Zain pun di sini berkata bahwa mungkin inilah yang terbaik untuk dirinya, dan jikalau memang dia bisa menikah dengan Agnes, ya semoga saja dia juga bisa cepat melupakan semua kenangan dan seluruh cerita cintanya bersama Dinda yang saat ini hanya berujung kepahitan. Nah, saat obrolan itu terjadi, ternyata si Gilang sudah balik lagi ke rumah tersebut atas suruhannya Bu Rina, dan dia pun berkata bahwa pernikahan dia dan Farah akan tetap dilangsungkan. Sebetulnya kalau di dunia nyata, keluarga Bu Hanum ini harusnya merasa terhina ya guys dengan permainan si Gilang ini. Karena memang sangat tidak pantas sekali seorang Gilang bolak-balik hanya untuk mempermainkan dan menarik ulur perasaan si Farah. Tapi di sini Bu Hanum dan juga Zain lebih menyerahkan semuanya kepada Farah sebetulnya. Namun Faiz yang memang sedari dulu menyelidiki kejahatan si Gilang, sudah tahu semua borok dan bobroknya si Gilang, sangat tidak setuju sekali dan sangat tidak menginginkan pernikahan Gilang dan juga Farah terjadi. Tapi ya apa daya, hendak dikata guys, dasar memang sudah bucin ketimpah tangga pula ya, hingga pada akhirnya Farah pun mengiyakan dan mau menikah bersama Gilang. Karena di sini catatannya si Gilang sudah tidak memaksa lagi Zain harus menikah dengan Agnes. Rencana awal ternyata dirubah di tengah jalan. Yang tadinya Zain dipaksa untuk menikah dengan Agnes oleh Gilang dan juga Rina. Saat ini Gilang malah meminta Zain untuk tidak menikahi Agnes. Mendengar statement tersebut pun si Faiz sangat panik sekali guys, karena Faiz yakin bahwa ini adalah permainan Gilang lagi untuk menghancurkan perasaan keluarganya, termasuk Bu Hanum, Farah dan juga Zain. Nah, tapi di sini Bu Hanum tetap masih menyerahkan semuanya kepada Farah guys. Jadi keputusan apapun ada di Farah. Faiz sebetulnya hanya khawatir kepada kakaknya. Dia tidak mau Farah menderita karena disiksa dan juga ditekan batinnya oleh Gilang saat mereka sudah menjalani hidup rumah tangga nanti. Tapi ya kembali lagi kepada dunia perbucinannya si Farah ya guys. Ternyata si Farah ya mau lagi dia menikah dengan si Gilang. Dan entah apa yang akan terjadi ya guys di sini. Apakah memang pernikahan Zain dan juga Agnes akan berlangsung ketika memang si Gilang sudah tidak memaksa lagi Zain dan Agnes untuk menikah. Dan rancangan kejahatan awal si Gilang dan juga si Rina sekarang kan sudah dirubah. Jadi apakah memang tidak ada hal lain juga selain itu yang akan bisa membatalkan pernikahannya Zain dengan si Agnes? Ya, satu-satunya harapan ialah si Dinda guys, dan juga pengacaranya Arga. Semoga saja Dinda dan Arga kan dari kemarin-kemarin nih udah berniat buat ngebaliin lagi si Gilang ke dalam penjara. Nah, dan juga di sini semoga saja acara pernikahan itu benar-benar akan chaos dan kacau balau serta dibatalkan, karena Dinda dan juga Arga akan membawa komplot-komplotan polisi ke tempat pesta pernikahan tersebut. Dan dengan begitu pernikahan Gilang dan Farah pun akan batal karena Gilang akan diciduk oleh polisi. Semoga saja ya guys, Dinda di momen ini juga dia akan mengungkapkan rasa sayangnya terhadap Zain kali ini. Dan Sandy yang ya memang sampai saat ini masih bersikukuh dan bertahan dengan kepercayaannya bahwa Dinda hanya mencintai dirinya, akan sadar juga akhirnya bahwa ada laki-laki lain yang dicintai oleh Dinda selain dirinya. Baik sob, sampai di sini dulu berita dan ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Ya semoga kalian suka ya.
Jadi saya juga nih mau sapa dulu buat para penggemar saya nih yang dari ada Rania Agustina nih yang dari Pandeglang Banten, ada juga Yuniun yang dari Kuwait, katanya ada Dortea Rumbino, ada lagi siapa lagi ya? Mimin nggak baca kolom komentar nih, soalnya diinget-inget yang sering-sering aja mampir ke sini. Ada Agung Bandung. Kayaknya nih ada EN, ada juga Lastuti dari Cilebut Bogor, ada lagi Bu Endeh SPD nih yang dari Bekasi katanya. Ada lagi ya mungkin cukup segitu. Oh ada ini Mbak Ambartea yang dari Turki, staf dari Turki, pokoknya gokil terus ya Mbak Ambartea. Semoga Mbak Ambartea diberikan kesehatan dan semoga semua yang sering berkomentar di channel ini selalu diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dilancarkan, dimudahkan rezekinya serta bahagia hidupnya. Baik, sampai sini dulu sob ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Semoga kalian semua suka dan semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I love you all.